Ini adalah tahun baru. Seorang pria berusia 24 tahun, kuat, berotot, fisiknya sangat didamkan di gym. Beberapa jam sebelumnya, ia merayakan malam bersama pakarnya, penuh semangat hidup. Namun pagi itu, pakarnya menemukannya tak sadarkan diri di dalam bak mandi. Tidak ada zat berbahaya dalam tubuhnya, tidak ada tanda luka, hanya sebuah jantung yang tanpa peringatan berhenti berdetak. Penyebabnya bukanlah nasib buruk. Ini adalah sesuatu yang banyak orang lebih memilih untuk tidak hadapi. Kebenaran kelam tentang steroid. Bagaimana seseorang bisa mati dengan tubuh seperti dewa Yunani? Seorang pemuda dalam kondisi terbaik hidupnya. Otot terdefinisi, kekuatan luar biasa, disiplin tanpa kompromi. Pakarnya menemukannya tak sadarkan diri di dalam bak mandi. Tidak ada tanda perlawanan atau luka. Mereka memanggil pertolongan. Para medis berusaha menyelamatkannya, tetapi sudah terlambat. Tes toksikologi tiba pertama kali. Tidak ada narkoba ilegal, tidak ada indikasi overdosis. Hanya satu hal tak terduga, jejak steroid anabolik. Disinilah cerita berubah menjadi menyeramkan, karena dari luar tubuhnya tampak tak terkalahkan, tetapi di dalam, itu adalah bom waktu yang siap meledak. Temuan selanjutnya dari dokter semakin menakutkan. Jantungnya bukan jantung pemuda sehat. Itu adalah jantung pria tua yang lelah, disiksa, dan penyebabnya bukanlah kebetulan. Ini adalah sesuatu yang banyak diketahui dalam dunia binaraga, namun sedikit yang berani mengakuinya. Hari ini, kita akan memasuki wilayah gelap dalam dunia binaraga yang tidak banyak dibicarakan. Tapi semua orang seharusnya tahu. Karena ketika kita memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat steroid disalahgunakan, kita menyadari bahwa terkadang di balik otot, ada kematian diam-diam yang menunggu saatnya. Penyelidikan dimulai dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Bagaimana bisa seorang pemuda 24 tahun, simbol kesehatan dan disiplin, mati karena serangan jantung? Ia tidak punya riwayat keluarga penyakit jantung, dan tidak menunjukkan tanda penggunaan obat rekreasional. Ia tampak tidak terkalahkan. Namun saat dokter membuka tubuhnya, apa yang mereka temukan jauh dari sehat. Jantungnya membesar secara ekstrem. Bukan hanya pembesaran ringan akibat latihan keras. Ini adalah jantung yang terlalu berat. Seolah telah bekerja 2 kali lipat dari normal selama bertahun-tahun. Namun itu bukan yang paling buruk. Saat memeriksa arteri, mereka menemukan penyumbatan hingga 75%. Bayangkan itu. 3/4 arteri tersumbat. Seolah jantungnya berlari maraton setiap hari tanpa henti. Dan ini adalah detail paling menggigilkan. Tingkat kerusakan dan penumpukan plak seperti ini biasanya hanya ditemukan pada orang berusia 60 atau 70 setelah puluhan tahun pola makan buruk, kurang bergerak, dan kebiasaan buruk. Tapi dia bukan tipe itu. Ia tidak makan sembarangan. Ia tidak merokok. Lalu apa yang merusak tubuhnya dari dalam? Jawabannya terkandung dalam darahnya. Testosteron, nandrolon, stanozolol, koktail steroid anabolik yang dirancang untuk memahat tubuh sempurna. Suntikan rutin untuk memaksa tubuhnya menjadi lebih kuat, lebih besar, lebih mencolok. Namun yang tidak ia ketahui, atau mungkin sengaja diabaikan, adalah bahwa setiap suntikan tidak hanya membuat ototnya membesar, tetapi juga jantungnya. Dokter forensik jelas dalam kesimpulannya. Pria muda ini meninggal karena henti jantung mendadak disebabkan oleh pembesaran jantung yang patologis. Bukan genetika atau kesalahan pesta remaja. Ini adalah harga tersembunyi dari ambisi yang berlebihan. Harga dari dorongan untuk melampaui batas yang mampu ditanggung tubuh manusia. Inilah awal mimpi buruk sejati, karena kasus ini bukanlah satu-satunya, bahkan bukan yang terparah. Dan jika kamu berpikir ini hanya terjadi pada tipe-tipe gila yang terlihat seperti keluar dari kartun, biarkan aku beritahu satu hal. Kerusakan dimulai jauh sebelum gejala apapun terlihat. Jika kamu ingin mengerti mengapa jantung pemuda ini menyerah,
Pertama, kamu harus tahu bagaimana hormon bekerja. Karena di balik setiap otot yang membesar, ada proses yang jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Tubuhmu memiliki batas alami. Saat kamu berlatih, otakmu memberi sinyal, lepaskan testosteron. Hormon itu mengalir dalam darah, mengkapai otot, dan memberi perintah untuk berkembang. Tapi tubuh tahu batasnya. Ia perlu menjaga keseimbangan. Tidak semuanya boleh digunakan untuk membuatmu lebih kuat. Tapi apa yang terjadi saat kamu memasukkan steroid ke sistem ini? Kamu membajak. Ini seperti berteriak melalui megafon. Besar sekarang. Ototmu meledak. Ya, tetapi ada masalah yang tidak diberitahukan siapapun kepadamu. Reseptor testosteron tidak hanya ada di bisepmu, tetapi juga di jantungmu. Dan setiap kali kamu memaksa pertumbuhan buatan ini, kamu juga memaksa jantungmu membesar. Percayalah, ini bukan tanda kekuatan, ini adalah awal dari akhir. Bayangkan kamu tergila-gila ingin menjadi lebih kuat, lebih besar, lebih mengesankan. Setiap latihan adalah kemenangan, setiap otot adalah prestasi. Namun sebuah organ diam-diam membesar juga, dan itu bukan alasan untuk bersuka cita. Jantungmu juga mendengar sinyal pertumbuhan itu, dan sama seperti bisepmu di punggungmu, ia mulai membesar. Tapi di sini tidak ada kemegahan. Ketika jantung membesar melebihi batas, ia berubah menjadi bom waktu. Ini disebut kardiomegali. Awalnya tampak tidak berbahaya. Jantung yang lebih kuat dan mampu memompa lebih banyak darah. Tidak ada batasnya. Ketika otot ini terlalu besar, ia menjadi kanggung. Ia begitu tebal sehingga tidak bisa berkontraksi sepenuhnya. Darah mulai terjebak di ventrikel, menumpuk sampai tiba-tiba semuanya padam. Dari luar, kamu masih terlihat seperti mesin tak terhentikan. Di dalam, jantungmu berjuang untuk berdetak sekali lagi. Dan yang paling buruk, tidak ada peringatan. Suatu hari, ia tiba-tiba berhenti. Sekarang, jika kamu berpikir kasus yang kami sajikan hari ini hanya pengecualian, pikirkan lagi. Karena saat dokter mulai menganalisis otopsi atlet yang tiba-tiba meninggal, mereka menemukan pola yang mengerikan. Pada tahun 2020, sebuah studi meneliti 27 otopsi atlet yang tampaknya memiliki segalanya, kekuatan, disiplin, tubuh terpahat, hingga ke detail terkecil. Tapi tahukah kamu apa yang mereka temukan? 33% dari mereka memiliki jantung yang mengalami hipertrofi. 30% memiliki ventrikel kiri yang ukurannya tidak proporsional. Dan yang paling mengerikan, 79% menunjukkan adanya bekas luka pada jaringan jantung. Bekas-bekas tak terlihat dari kerusakan parah yang tak seorang pun melihatnya datang. Dan yang lebih buruk lagi, mayoritas dari mereka adalah binaragawan. Pria muda di puncak kondisi fisiknya yang dari luar tampak tak terkalahkan. Tapi jantung mereka sudah aus, tersiksa, hampir runtuh. Ironis bukan? Tubuh yang sempurna dengan jantung yang sudah divonis mati. Kamu khawatir tentang kesehatan kardiovaskularmu. Seharusnya kamu memang khawatir. Steroid meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL. Itu seperti memasang bom waktu dalam sistem peredaran darahmu. Siap meledak kapan saja. Dan itu belum semuanya. Masalah hati, tekanan darah yang melonjak, agresi yang tak terkendali. Semua itu demi mengejar tubuh sempurna, dengan harga berapapun. Namun ada hal yang bahkan lebih menakutkan. Banyak dari konsekuensi ini tidak terlihat. Mereka tidak memberi peringatan, seperti bayangan yang tumbuh dalam diam. Hingga suatu hari semuanya terlambat. Ini bukan soal nasib buruk, ini adalah peringatan yang sangat jelas. Saat kamu memaksa tubuhmu melampaui batas alaminya, selalu ada harga yang harus dibayar. Dan cepat atau lambat, seseorang akan membayarnya. Jadi, saat kamu memikirkan efek samping steroid, kamu mungkin langsung membayangkan cerita-cerita klasik, jerawat, suasana hati yang buruk, atau ledakan emosi seperti di film. Tapi itu hanya bagian kecil dari gunung es. Kenyataannya jauh lebih gelap.
Mari kita mulai dengan sesuatu yang menyakitkan bagi lebih banyak orang dibandingkan sesi latihan gagal, atrofi testis. Ya, testismu benar-benar menyusut. Kenapa? Karena saat kamu menyuntikkan testosteron buatan ke dalam tubuhmu, sistem tubuh berkata, "Oke, kita sudah punya cukup, hentikan produksi alami." Dan konsekuensinya nyata. Dan sekarang datang pertanyaan paling mengganggu dari semuanya. Jika risikonya sebesar ini, kenapa hampir tak ada yang membicarakannya? Kenapa steroid masih menjadi topik yang hampir tabu di dunia kebugaran? Jawabannya tidak nyaman, karena tidak ada yang ingin menghancurkan ilusi. Di media sosial, kamu melihat tubuh-tubuh sempurna, otot yang mustahil, fisik yang menentang logika. Tapi yang tidak kamu lihat adalah apa yang terjadi di balik layar. Tekanan untuk menjadi lebih besar, lebih kuat, lebih viral menciptakan permainan berbahaya, di mana tidak ada yang mau jujur. Banyak tubuh-tubuh tersebut bukan alami, dan ini masalah lainnya. Statistiknya tidak cukup tinggi untuk jadi perhatian global. Ini bukan epidemi seperti merokok di tahun 60-an. Hanya persentase kecil orang yang menyalahgunakan steroid. Tapi persentase kecil ini membayar harga yang sangat besar. Dan selama itu terjadi, kesunyian tetap bertahan. Karena mengakui kebenaran berarti menghancurkan citra sempurna. Citra yang menjual lebih banyak pengikut, lebih banyak sponsor, lebih banyak uang. Tapi di balik kejayaan digital itu, ada tubuh-tubuh yang mati jauh terlalu muda. Dan musuh terbesarnya bukan steroid itu sendiri, tapi kesunyian yang menyelubunginya. Pada akhirnya, video ini bukan hanya tentang steroid. Ini adalah peringatan sunyi tentang apa yang terjadi saat keinginan untuk menjadi yang terkuat berubah menjadi obsesi. Karena ya, hasilnya memang menggoda. Otot-otot terpahat bak dewa, kekuatan yang melawan logika, rasa hormat instan di gym. Tapi dengan harga seperti itu, apakah layak terlihat tak terkalahkan dari luar, sementara jantungmu remuk dari dalam? Hal paling berbahaya dari steroid bukanlah efek luar yang terlihat, tetapi apa yang mereka hancurkan diam-diam, kesehatanmu, masa depanmu, hidupmu. Tidak ada peringatan yang jelas, tidak ada sinyal yang pasti, hanya jam yang terus berdetak, dan saat kamu paling tidak menduganya, semuanya berhenti. Jika ada satu hal yang patut kamu ingat setelah mendengar kisah ini, kekuatan sejati tidak terletak pada besar ototmu, tetapi pada kemampuanmu untuk menghormati batasanmu sendiri. Karena juara sejati bukanlah yang tercepat atau terkuat, tetapi dia yang hidup cukup lama untuk menceritakan kisahnya. Jika video ini membuatmu berpikir ulang tentang penggunaan steroid, video selanjutnya ini pasti akan lebih menggena. Ini membahas kenapa semakin banyak binaragawan yang meninggal dan misteri yang menyelubungi semuanya. Jangan lewatkan.